Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji syukur kami aturkan kepadamu, bahwa kami harus lebih serius, lebih sungguh-sungguh dalam menghayati iman, rahmat yang Tuhan telah berikan kepada kita, kepada kami. Semoga kami menggunakan segala fasilitas, segala rahmat itu dengan sepenuh hati, demi kebaikan banyak orang. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, dalam bacaan pertama dari kitab Daniel, kita diingatkan sekali lagi bahwa kita tidak boleh menggunakan hal-hal rohani, benda-benda rohani dengan semena-mena. Maka ketika Raja Belsazar, anak dari Nebukadnezar, menggunakan perkakas-perkakas rohani yang mereka rampas dari bait Allah di Yerusalem, mereka diingatkan Tuhan bahwa kerajaan, bahwa raja akan hancur dan akan terbelah menjadi dua. Hal yang kita lihat juga dalam pengalaman Daud juga ketika dia berdosa, meskipun dia sangat besar sebagai raja, menyatukan bangsa Israel, tapi dia juga berdosa, mengambil istri dari panglimanya sendiri, ya, Uria, istrinya Betseba, lalu melahirkan Salomo yang juga hebat sekali. Kebijaksanaan Salomo, tetapi juga dia berdosa karena memiliki 1000 istri dan gundik yang berasal dari suku-suku asing, suku-suku kafir, sehingga kekafiran mempengaruhi mereka dan hancur kerajaan Israel, baik di utara maupun di selatan. Mereka menghujat Tuhan, mereka lari dari Tuhan, mereka dari Yahweh. Dan itu semua hancur lebur semua. Negara-negara kerajaan besar, Romawi, Babilonia, Assyria, ya, Athena, juga kemudian Yunani, kemudian juga negara-negara besar yang menguasai Israel, ya, menghancurkan Israel juga hancur lebur. Sekarang juga Napoleon misalnya, ya, kerajaan besar, Soeharto dan seterusnya. Tapi ada satu kerajaan yang dibangun Allah di atas bumi ini, itu kerajaan Kristus sendiri. Dan dalam hal ini itulah gereja Katolik. Yesus menetapkan Petrus yang lemah, yang rapuh, untuk meneruskan karya keselamatan Tuhan kepada segala bangsa. Dan tak ada satu kuasa manapun yang dapat menghancurkan, bahkan dari neraka sekalipun. Inilah kerajaan Allah di dunia ini. Dialah tubuh Kristus dan Kristus adalah kepalanya. Sungguh luar biasa. Ya, bagi kita sebagai orang Katolik bersyukur bahwa gereja kita tidak akan hancur, tetap bersatu. Meskipun godaan, tantangan besar sekali, ya, bagi gereja. Dan itulah yang menjadi kekuatan kita, tapi sekaligus kelemahan kita. Karena Kristus mengatakan bahwa akan ada waktunya, ya, si iblis akan menggoda manusia, akan menghancurkan manusia. Banyak orang akan dihancurkan. Ya. Dan itulah dalam mengikuti Yesus, Yesus tak pernah mengatakan bahwa kita bebas dari penderitaan. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa kita lepas hidup menjadi mengikuti Yesus, lepas dari segala pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Justru kita akan menghadapi godaan-godaan secara pribadi, baik kami para imam, baik kami biarawati, baik siapapun juga. Kita akan tak pernah bebas dari penderitaan, tak pernah bebas dari kesulitan. Itulah Yesus yang sesungguhnya mengatakan, ketika kamu mengikuti aku, kamu harus menyangkal dirimu, ya, mengikuti salib, seperti dia juga menjalankan salib. Semoga kenyataan ini membuat kita harus sadar sungguh-sungguh bahwa jalan kita bukanlah jalan lurus, jalan kita bukanlah jalan yang mulus, jalan kita bukanlah jalan yang serba enak, tapi penuh penderitaan dan penuh juga emptiness, kekosongan-kekosongan yang bertujuan untuk mencari Tuhan di atas segala sesuatu, untuk mengandalkan Tuhan di atas segala sesuatu. Dan itulah jalan keselamatan, jalan yang dilalui oleh Yesus, jalan yang dilalui Bunda Maria, jalan yang dilalui oleh para santo santa. Ya. Semua, kita semua akan menghadapi itu. Semoga
kita berani dengan sungguh-sungguh menjalankan hidup ini dengan sungguh-sungguh. Yaitu menjalankan rahmat yang Tuhan telah berikan kepada kita dengan penuh iman, penuh kasih sayang, penuh kebaikan, dan tunduk kepada Tuhan. Mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Berkat Tuhan atas kita semua, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.